Salam cuk, cerdas, ulet, kreatif. Paham? Salam cuk ya. Ingat, cerdas, ulet, kreatif. Pada kesempatan ini saya ingin ngomong bahwa kegaduhan karena PPKM. Aduh, media sosial ramai sekali, umpatan-umpatan, cemooh, dan lain sebagainya. Sudahlah, sabar. Mari kita bergotong royong menyelesaikan masalah ini sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sabar. Ya. Kenapa mereka berteriak? Kenapa rakyat berteriak? Kenapa semua pada muncul berteriak? Menyalahkan sana, menyalahkan sini. Begitu juga dari kubu yang lain, mengkanter sana, menjelaskan begini, begitu. Perlu diingat, saya posisi tengah-tengah. Tengah-tengah maksudnya tidak berpihak kanan kemari. Saya mengatakan bahwa kebenaran itu muncul di mana saja. Di orang gila pun ada kebenaran. Ada ilustrasi sebagai berikut. Ada rombongan bus. Waktu itu ada rombongan bus. Kemudian ada orang gila. Itu masuk di dalam bus itu. Marah-marah sama supirnya. Tidak boleh berangkat. Bahkan supir itu diseret-seret sama orang gila itu. Dia masuk menyelonong ke bus itu pada saat bus itu berhenti. Orang gila itu masuk nyelonong di dalam bus, marah-marah, tidak boleh berangkat. Dan teriak-teriak, tidak boleh berangkat dengan bahasa-bahasa orang gila seperti ngomel-ngomel itu. Tapi sopir itu mengatakan bahwa kamu itu orang gila tahu apa. Kemudian orang itu ditendang, disingkirkan orang gila itu. Lalu apa yang terjadi? Bis itu berangkat berwisata. Dan terjadilah musibah di dalam perjalanannya. Lalu ilustrasi ini bisa dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan masukan kebenaran kepada setiap jiwa-jiwa, termasuk kepada orang gila itu. Orang gila itu dimasuki oleh Tuhan untuk mengatakan kebenaran. Jangan berangkat bis itu. Tapi karena yang dimasuki itu adalah orang gila, supir itu tidak bisa membaca bahasa Tuhan itu. Dan terjadilah musibah. Tuhan punya hak menyampaikan kebenaran lewat siapapun. Dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita harus mendengarkan itu. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang bersih. Ini juga ada ilustrasi. Ada anak kecil yang masih di bawah 5 tahun. Menghalangi bapaknya keluar dari rumah, dari kamarnya. Dihalangi bapaknya itu tidak keluar dari kamarnya. Tapi karena tugas dia tetap keluar. Karena mungkin dalam pikiran bapak itu, anak kecil itu hanya main-main dan tidak tahu apa-apa. Mungkin hanya sayang sama bapaknya seperti biasanya menghalangi itu. Tapi yang terjadi, begitu bapak itu melakukan tugas, dia terjadi musibah itu. Dan ya boleh katakanlah ini takdir Tuhan. Tapi yang saya renungi dalam hal ini, Tuhan juga masuk di dalam anak kecil itu. Lewat kata-kata tangisan dia melarang bapaknya untuk keluar. Karena bapak itu menganggap bahwa anak ini masih kecil. Dikira main-main dan seperti biasanya saja. Kemudian dia meninggalkan ruangan itu. Dan terjadilah musibah itu. Tapi itu okelah dikatakan takdir. Maksud saya dalam hari ini, bahwa kebenaran bisa masuk kepada siapapun. Dalam kondisi pandemi ini, pandemi COVID-19 varian Delta ini, banyak umpatan-umpatan, teriakan-teriakan. Bisa jadi itu suatu kebenaran. Kalau kesah yang juga harus kita dengar. Kita juga sebagai pimpinan, penyelenggara pemerintahan, atau petugas-petugas di lapangan, itu juga mendengar suara-suara kebenaran yang keluar dari mulut-mulut
dari mulut-mulut orang yang terhambat dalam perjalanannya, dari mulut-mulut orang yang menderita COVID, dari mulut-mulut para mahasiswa, dari mulut-mulut orang-orang yang tidak suka dengan kita. Jadi kebenaran itu ada kepada siapapun dalam hal ini. Begitu juga mulut-mulut itu keluar dari petugas kesehatan yang menghalangi kita. Kita jangan marah kalau disekat juga, mungkin juga punya maksud baik. Begitu juga petugas-petugas di lapangan yang melakukan penyekatan juga jangan marah kalau Anda disekat. Mungkin petugas itu juga punya maksud baik pada Anda. Begitu juga Anda juga memahami maksud baik dari pemerintah mengatur aktivitas kerjanya, misalnya kerja di rumah dan lain sebagainya, pakai online atau apa. Jangan hanya menyalahkan, mari kita berkoreksi juga dan mendengarkan dengan baik dari pemerintah, begitu juga pemerintah dari rakyat, saling mendengar dalam hal ini. Jadi dalam hal ini kebenaran ada di mana? Itu intinya saya katakan. Dan juga kita harus juga koreksi bahwa wabah COVID-19 maupun COVID varian Delta ini datangnya dari luar negeri. Mungkin ini yang menyakitkan karena kelengahan beberapa bulan yang lalu. Waktu itu lagi menjadi pandemi di India, lagi bikin masalah di India varian Delta. Ini bikin korban banyak di India. Tapi Indonesia tidak menutup pintu bandara internasional. Orang India masuk di Indonesia. Tapi waktu itu orang India lebih mudah masuk di Indonesia dengan membawa pesawat pribadi. Lebih mudah masuk di Indonesia daripada masuk di negara lain. Sehingga banyak orang India berombong-rombong pakai pesawat pribadi datang ke Indonesia. Dan anehnya lagi terbongkar di sebuah media massa bahwa mereka menyuap petugas-petugas di bandara sehingga dia tanpa karantina, tanpa protokol kesehatan, dia bisa lolos dan dia menyebar ke seluruh Indonesia. Kemudian beberapa bulan kemudian wabah COVID itu menjalar ke seluruh Indonesia. Saya tidak menuduh mereka, tidak. Tapi saya hanya mengetahui dari media, dari semua dunia, semua literatur bahwa COVID-19 maupun COVID varian Delta itu datangnya dari luar Indonesia, tidak ada dari Indonesia. Lah kok begitu mudahnya orang asing masuk Indonesia? Itu yang kita sesalkan. Begitu ini mewabah ke seluruh Indonesia, masyarakat kuyo-kuyo untuk patuh pada aturan-aturan yang ditetapkan. Tapi di tengah-tengah kita membuat PPKM darurat, terdengar juga warga negara asing masuk ke Indonesia tanpa ada hubungannya dengan pandemi, karena dia hanya tenaga kerja asing. Jadi ini yang kita sesalkan. Mohon untuk ketiga kalinya, jangan sampai ada pandemi-pandemi lain yang terus-terusan terjadi di Indonesia gara-gara kelengahan kita menutup pintu bandara internasional untuk menyeleksi betul orang-orang asing masuk di Indonesia. Dan dengan sembrononya juga mulai di petugas-petugas pengawas di pintu masuk lalu lalang orang luar negeri itu juga harus diawasi ketat. Jangan sampai dia bermain-main dan mudah disuap. Saya tetap acungi jempol kepada upaya pemerintah mengatasi semua ini. Tapi ada kata bijak mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya, untuk menyegah COVID masuk ke Indonesia, itu pintu masuk orang asing yang di Indonesia harus diperketat. Bila perlu ditutup. Kalau sudah menyebar di Indonesia, ya oke lah, masyarakat juga harus bergotong royong untuk mengatasi masalah COVID varian Delta ini dengan lapang dada dan ikuti protokol kesehatan, ikuti aturan-aturan yang ada, dan cepat-cepat vaksin, karena hanya vaksin saja sarana utama, sarana yang paling hebat
mengatasi wabah pandemi. Hanya vaksin yang paling hebat untuk mengatasi masalah pandemi. Itu saya baca di literatur media-media yang lain bahwa sepak bola diselenggarakan di Eropa, bahkan di negara lain, di Amerika Latin dan sebagainya, karena vaksin berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga pandemi COVID varian Delta di Indonesia segera berakhir. Salam sehat dari saya, salam cuk, cerdas, ulet, kreatif.